Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padomon Pakuhan dari kelas IPS 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang orang Batak dan Sisingamangaraja 12. Kehidupan Sisingamangaraja 12 yang bernama asli Batutan Besar Opuguno Batu Leher di Bakara, Tapanuli pada 1849. Dia adalah penerus ayahnya Sisingamangaraja 12 yang meninggal pada 1876. Gelar Sisingamangaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Marga Sinambela yang berarti Raja Singa Agung. Kehormatan dari bahasa Sanskerta Sri, Raja Agung dari bahasa Sanskerta Maharaja. Singa karena orang Batak melihat dalam mitologi sebagai keturunan dari dewa. Sisingamangaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi pemalin dan pemimpin agama. Dia dianggap sebagai raja dewa dan titisan batu bara, guru dewa Siwa versi Jawa. Sisingamangaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya Sisingamangaraja 12 tidak dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Indo Sumatera sejak 1850-an, ia bersama Sisingamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Perlawanannya pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukan menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Saripung, namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada 1883 sampai 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukum. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perlawanan. Dan pada 1904, pasukan Belanda di bawah Letnan Kolonel Gottfried Conrad van Willen menyerang Tanah Gayo dan beberapa daerah di sekitar Danau Toba untuk mematahkan perlawanan perang Batak. Pasukan dari Sisingamangaraja 12 sendiri melakukan perang gerilya serta menyadari pasukan Belanda telah sampai. Sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada 1907 terhadap sisa pasukan Sisingamangaraja 12 di wilayah Toba, mereka memperkuat pasukan dan senjata. Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisingamangaraja 12 pun terjadi di Pakpak. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Han Woros Topin. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama seperti agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini disebabkan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh adanya perkembangan agama Kristen. Upaya penolakan ini dilakukan dengan cara mengusir Zending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Menanggapi tindakan pengusiran ini, para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, perang antara Batak dan Belanda pun terjadi disebut Perang Batak. Namun, akhir hidup pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 tewas dalam peperangan di Dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, Korps Marsos. Ia menghadapi pasukan Korps Marsos sembari memegang senjata pisau gajah Dopak. Kopral Sawoka, pasukan Belanda yang merupakan penembak jitu, mendaratnya ditembakkan
ke kepala Sisingamangaraja 12, tepat di bawah telinganya. Ia kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposorung, Balige pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan surat Kapers dan dapat dilihat dari Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak, ada upaya untuk melakukan penyebaran agama Kristen yang dilakukan secara misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini disebabkan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animismenya akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen, dan upaya penolakan yang dilakukan pada tahun 1877 adalah untuk menanggapi tindakan pengusiran ini. Para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 tewas karena peperangan dari Dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya dan Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Dia disergap oleh sekelompok anggota, yaitu Kopral Souka, pasukan Belanda yang merupakan penembak jitu, menarikkan tembakannya di kepala Sisingamangaraja 12 tepat di bawah telinganya. Pada 19 November 1961, Sisingamangaraja 12 dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, nama Sisingamangaraja juga dijadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia, karena Sisingamangaraja adalah termasuk pahlawan dari Sumatera, sehingga makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soporung, Balige pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.